Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang baik hatinya, hari ini kita akan belajar teorema Pythagoras tentang menentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisi-sisi yang diketahui. Disimak dengan baik ya nak. Oke, pertama Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Melalui pembelajaran hari ini diharapkan kalian dapat menentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisi-sisi yang diketahui. Kita mulai pembelajarannya ya nak. Pada pembelajaran lalu telah dijelaskan teorema Pythagoras adalah teorema yang menunjukkan hubungan antara sisi-sisi pada segitiga siku-siku, di mana kuadrat sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Kemudian kelompok tiga bilangan yang memenuhi teorema Pythagoras disebut bilangan triple Pythagoras. Sedangkan bilangan yang tidak memenuhi teorema Pythagoras disebut bilangan bukan triple Pythagoras. Nah, bilangan triple Pythagoras ini selalu membentuk segitiga siku-siku, sedangkan kelompok bilangan bukan triple Pythagoras ada dua kemungkinan jenis segitiga yang dibentuk. Kemungkinan pertama ialah jika kuadrat sisi terpanjang lebih besar dari jumlah kuadrat sisi lainnya, maka segitiga yang dibentuk adalah segitiga tumpul. Kemungkinan kedua, jika kuadrat sisi terpanjang lebih kecil dari jumlah kuadrat sisi lainnya, maka akan membentuk segitiga lancip. Oke, Bapak ulangi lagi ya nak ya. Nah, jika kuadrat sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya, maka akan membentuk segitiga siku-siku. Kemudian jika kuadrat sisi terpanjang lebih besar dari jumlah kuadrat sisi lainnya, maka akan membentuk segitiga tumpul. Dan yang terakhir, jika kuadrat sisi terpanjang lebih kecil dari jumlah kuadrat sisi lainnya, maka akan membentuk segitiga lancip. Oke, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Tentukanlah jenis segitiga yang dapat dibentuk dari kelompok tiga bilangan berikut. Kelompok bilangan pertama 13, 9, dan 11. Kelompok bilangan kedua 8, 17, dan 15. Oke, untuk menyelesaikan soal ini sama ya nah, seperti menentukan yang mana kelompok tiga bilangan yang termasuk triple Pythagoras dan yang bukan triple Pythagoras, hanya saja beda di tahap akhirnya saja. Oke, kita bahas bersama ya nak. Oke, langkah pertama sama ya nak ya, kita urutkan terlebih dahulu dari bilangan terkecilnya. Oke, di sini bilangan terkecilnya adalah 9, kita beri simbol A. Kemudian 11 kita beri simbol B, dan yang terpanjang 13 kita beri simbol C. Maka berikutnya kita kuadratkan sisi terpanjang. Oke, sehingga di sini C pangkat 2 sama dengan 13 pangkat 2 sama dengan 13 dikali 13 sama dengan 169. Nah, setelah itu kita jumlahkan kuadrat sisi lainnya, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 9 kuadrat ditambah 11 kuadrat. Oke, sama dengan 9 kali 9 ditambah 11 kali 11. Hasilnya 81 ditambah 121 sama dengan 202. Nah, kemudian kita bandingkan antara kuadrat sisi terpanjang dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Di sini didapat 169 kurang dari 202. Nah, karena kuadrat sisi terpanjang lebih kecil dari jumlah kuadrat sisi lainnya, maka kelompok bilangan 13, 9, dan 11 akan membentuk segitiga lancip. Oke, kita lanjut ke kelompok bilangan berikutnya
8, 17, 15. Sama ya nak, kita urutkan terlebih dahulu dari bilangan yang terkecil. Di sini bilangan terkecilnya itu 8, kita beri simbol A, kemudian 15 kita beri simbol B, dan yang terpanjang 17 kita beri simbol C. Setelah diurutkan dari yang terkecil, kita kuadratkan sisi terpanjangnya, yaitu C kuadrat sama dengan 17 kuadrat sama dengan 17 dikali 17 sama dengan 289. Kemudian kita cari juga jumlah kuadrat sisi lainnya, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat dengan 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat sama dengan 8 kali 8 ditambah 15 kali 15 dengan 64 ditambah 225, dan hasil akhirnya adalah 289. Nah, angka terakhir kita bandingkan antara kuadrat sisi terpanjang dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Di sini kita dapatkan 289 sama dengan 289. Jadi sama ya nak, antara kuadrat sisi terpanjang dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Sehingga kelompok tiga bilangan 8, 17, dan 15 itu membentuk segitiga siku. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.